pentingnya perkara agama. Hari ini banyak orang yang tidak memahami kepentingan agama karena kurangnya peduli mereka terhadap agama, kurangnya mereka ini usaha memahami agama, kurangnya mereka ini mempelajari agama, sehingga mereka tidak mengetahui keagungan agama, kemuliaan agama, kebesaran agama. Hari ini di mana-mana di seluruh dunia orang hanya sibuk mempelajari dunia, memahami dunia, sehingga mereka tahu kebesaran dunia, keagungan dunia. Karena mereka tahu kebesaran dunia, keagungan dunia, kesenangan dunia, sehingga mereka curahkan hidupnya, perhatiannya, pikirnya untuk mendapatkan dunia. Mereka mengejar dunia sampai meninggal dunia. Ternyata dunia yang dikejar ditinggalkan. Masya Allah. Inilah serugi-ruginya manusia, orang yang hidupnya menjadi budak dunia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita duduk bersama-sama di sini untuk bermuzakarah. Inilah majelis yang sangat disukai Allah. Majelis ta'lim ini majelis yang sangat dicintai Allah. Sehingga begitu cintanya Allah kepada orang-orang yang duduk dalam majelis ta'lim, maka orang-orang yang hadir dalam majelis ta'lim ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah satu ketika baginda Nabi bersama para sahabat mengadakan majelis ta'lim. Tiba-tiba lewat seseorang, kemudian orang itu duduk menghampiri majelis ta'lim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat kehadiran pemuda yang hadir di majelis Nabi, wajah Nabi terlihat memerah seperti orang yang marah. Maka para sahabat terkejut, Nabi ini marah, kecewa, mungkin gara-gara pemuda itu. Tapi tidak lama kemudian wajah Nabi berubah berseri-seri, penuh dengan senyum dan kegembiraan. Maka kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa tadi ketika datang seorang pemuda di majlis kita ini, wajah Tuhan tiba-tiba berubah menjadi marah? Tapi saat ini saya melihat wajah Tuhan berubah berseri-seri begitu gembira. Ada apa gerangan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya tadi melihat pemuda itu datang membawa dosa begitu banyak. Begitu banyaknya dosa yang ada pada pemuda itu. Saya khawatir dengan datangnya pemuda itu di majlis kita. Azab Allah, murka Allah akan turun di tempat kita ini. Tetapi karena keagungan majlis ini, keberkahan majlis ini, maka kemudian pemuda itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pemuda itu datang ke majlis kita ini secara kebetulan saja, secara kebetulan saja. Tetapi karena barokah dan keagungan daripada majlis ta'lim, maka dosa orang-orang yang berdosa pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam majlis ini kita berharap mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi kifarah pengampunan daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian janji Allah akan diturunkan sakinah rahmat kepada orang-orang yang duduk dalam majlis ta'lim. Hadirin yang mulia, yang harus kita pahami dalam kehidupan ini, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Banyak hari ini orang yang tidak menyadari bahwa dirinya hamba Allah. Seorang hamba itu tidak punya pilihan apa-apa kecuali taat dan tunduk kepada tuannya. Orang hari ini banyak yang tidak mengenal dirinya, sehingga mereka tidak kenal kepada Tuhannya karena nggak kenal dirinya. Dalam satu makalah dikatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang kenal kepada dirinya maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Banyak orang hari ini yang tidak kenal kepada dirinya. Orang sibuk mengenal benda-benda di dunia ini. Saking sibuknya mengenal benda-benda, lupa dengan dirinya sendiri. Semua benda kenal tapi dirinya lupa. Semua makhluk kenal tapi Khalik yang menciptakan makhluk-makhluk itu semua mereka lupa, tidak kenal. Maka hadirin mulia, yang perlu kita pahami bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini dulu tidak ada,
sekarang ini ada karena diadakan oleh Allah. Kita ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia, yang ada itu hanyalah Allah. Yang wujud itu adalah Allah. Selain Allah itu adalah maujud, diadakan. Jadi semua makhluk yang kita lihat ini di alam semesta ini, yang kecil, yang besar, di darat, di lautan, ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dulunya tidak ada. Sekarang ini ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia, di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan di dunia ini, kita manusia ini merupakan asyraful makhluqat, makhluk yang mulia, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan.